Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Bang Sepur, channelnya Wong Desa Rezeki Kuto. Hari ini tanggal 31 Desember 2020, akhir tahun. Kali ini kita akan jalan-jalan melihat situasi daerah Sumombito, Mojagung. Apakah banyak orang jalan-jalan atau di rumah saja? Kebetulan ini mau persiapan untuk nanti malam, acara di rumah saja bareng tetangga. Oke, terus ikuti video ini, kita simak di daerah sekitar Mojagung dan Sumombito. Bye. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan bubuan. Kita akan jalan-jalan melihat situasi dan kondisi bagaimana ramenya tahun baru, menyambut tahun baru 2021. Ya, kita jalan-jalan, kita melihat situasi bahwa ada himbauan untuk masuk ke kota itu tidak diperbolehkan. Jadi jam 7 malam ya, jam 7 malam. Jam 5, mulai jam 5 sudah ada pemeriksaan. Jangan lupa setiap keluar rumah, mau ke mana, mau ke toko, mau ke mana, pokoknya harus memakai masker karena virus corona semakin lama semakin ganas. Dengan Anda menjaga diri, maka juga Anda juga menjaga kesehatan keluarga. Rame, ternyata rame. Langitnya cerah. Ya, tuh, langitnya sangat cerah sekali. Samping kiri kantor Desa Watu Dakon. Oh, BKD. Banyak orang-orang yang olahraga, sepeda motor, sepeda ontel. Yang terpenting adalah jaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Lumayan ramai sih, tapi masih di dalam lokalan saja. Nanti kita lihat di daerah Sumombito, daerah pasar tentunya. Kita akan belanja juga persiapan untuk menyambut tahun baru 2021. Penyambutan tahun 2021 tidak perlu mewah, yang penting kita sehat, bisa makan bareng-bareng bersama keluarga. Kita tidak perlu ke luar, atau bagi yang ingin rekreasi ditahan dulu, uangnya disimpan dulu untuk persiapan lockdown. Bersama lockdown, siapa tahu lockdown, karena mencari uang sekarang itu susah. Rame ternyata, banyak anak sepeda, mungkin hari libur, jadi dia menikmati liburan dengan cara sepeda ontel. Nanti kita masak-masak, kita bareng istri, nanti masak-masak sama tetangga ya Maya. Masak-masak sama tetangga, makan di halaman rumah biar rukun. Yang terpenting adalah kumpul bareng-bareng dan merayakan dengan
apa ya? Dia dengan bersama tetangga. Oke, kita lanjut ke daerah Cararejo. Ini daerah Cararejo, ini sepi. Oh, ini lumayan ramai sih. Langitnya cerah. Seperti hatiku. Seperti hati istri saya. Nah, sepertinya ramai juga, tapi tidak seberapa ramai. Liburan yang mau ke puncak ditahan dulu, karena memang kondisinya seperti ini. Jadi kita harus bersabar, kita harus disiplin, tidak boleh menyalahkan pemerintah. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana memutus rantai virus corona. Tidak semua. Kita ke toko dulu untuk persiapan nanti malam. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan kita. Langitnya cerah sekali. Ini di Desa Madiopuro. Kebetulan tokonya tepat di depan Kepala Desa Madiopuro. Nah, ini Kepala Desa Madiopuro terpilih. Persiapannya sudah banyak. Oh, nggak tahu belanja apa aja. Yang penting nanti bisa menikmati makanan dan menyambut tahun baru bersama tetangga. Ini memasuki daerah Madiopuro, Tenggor. Di depan itu ada jembatan. Jembatan Tenggor ada dua yang dibangun oleh Belanda, tapi di pom yang satunya, dan sekarang sudah direnovasi. Direnovasi tahun berapa ya? Sekitar 2002, 2003. 2000, sekitar 2000. Tahun 2000-an. Ini perempatan Talun. Harus hati-hati di sini, sering terjadi kecelakaan. Mengendara harus selalu sabar. Ini memasuki wilayah Stasiun Sumombito. Ini sudah direnovasi, sudah di-on-kan jalur gandanya. Untuk stasiunnya masih dibangun. Ini Pasar Sumombito. Ternyata sepi, tidak seberapa rame hari-hari libur seperti hari raya atau hari apa. Selalu memakai masker itu, banyak orang yang tidak memakai masker itu. Sebelah kiri ini Kecamatan Sumombito. Kemarin camatnya terpapar
supirnya Pak Camat meninggal dunia. Itu orang desa Madiopuro, terkena virus corona juga. Makanya selalu hati-hati, jangan lupa cuci tangan, gunakan masker, dan pakai hand sanitizer. Nah, ini wilayah Sumombito, sekolah Koiria, Yayasan Koiria. Sebelah kanan ini YPM. Semua sekolah ditutup sementara. Pada awalnya kemarin himbauan dari Menteri Pendidikan rencananya di tanggal 4, tapi karena melonjaknya pasien yang virus corona, melonjak, jadi dibatalkan karena takut nanti ada apa-apa pada muridnya. Sebetulnya sih kalau wali murid itu pengennya anak-anaknya itu sekolah, karena kalau di rumah semakin lama libur itu nanti pelajaran akan lupa. Meskipun toh disuruh belajar membaca, tapi anak-anak lebih senang sekolah. Karena fakta di lapangan itu anak-anak sekarang itu liburan tidak, sebetulnya bukan liburan tapi belajar di rumah. Tapi banyak anak-anak yang nggak belajar di rumah, main game, tiktokan, youtubean, rata-rata. Memasuki wilayah Dungpapar. Ini arah jalan ke arah Mojagung. 3 kilo lagi kita sampai ke Mojagung. Nah, ini sebelah kiri ini Balai Desa Gedung Papar, renovasi mungkin. Ada himbauan dari Bupati Jombang untuk mulai tanggal 31 hingga tanggal 3 itu jam malam. Jadi warung, pokoknya pelaku usaha, toko-toko, mungkin bisa juga Indomaret juga ditutup jam 7 malam. Karena di saat libur memang banyak orang-orang yang malam keluar ke kafe, ya mungkin jenuh juga di rumah. Jadi himbauan Bupati menyarankan agar tidak boleh keluar malam. Tapi banyak di Facebook yang mengolok-olok pemerintah. Memang pemerintah serba salah nih. Bikin aturan salah, nggak dibikin aturan juga salah. Katanya enggak mengkhawatirkan masyarakatnya. Ya, nek jadi piye padha dene. Ini memasuki wilayah Dungpapar, masih Dungpapar. Bentar lagi Mojagung, Betek. Ternyata tidak seberapa rame atau bahkan bisa dibilang sepi ya Maya. Sepi banget. Sepi banget. Semoga saja dengan himbauan pemerintah, masyarakat disiplin, ayo bareng-bareng memutus rantai virus corona. Karena virus corona ini tidak hanya di Indonesia saja, semua di belahan dunia, negara-negara di dunia juga saling memperangi virus corona. Bagaimana virus corona ini bisa hilang dalam
hilang di muka bumi. Ada isu corona itu adalah buatan Cina, virus buatan Cina, atau selepas dari itu yang terpenting kita bisa menghindari, kita bisa menjaga kesehatan kita, insya Allah. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Pencipta, biar kita selalu dijaga dan keluarga kita terhindar dari apapun. Selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, mandi. Kalau dari mana-mana itu mandi. Ini masuk kawasan Betek. Itu ada pabrik, nggak tahu pabrik apa itu. Kemarin PT Volma yang sempat gulung tikar pindah karena UMK-nya terlalu tinggi, jadi pindah, nggak tahu pindah kemana. Ada yang membawa pancingan, mungkin mau mancing. Ya mancing ya, Dek ya. Ternyata sampai sini pun lenggang jalanan. Ya seperti hari-hari biasa, seperti tidak liburan. Nah, banyak orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Banyak orang-orang yang mengabaikan kesehatannya dengan tidak memakai masker, hanya maskernya dipakai di dagu. Di depan itu ada jalan bypass, itu arah ke Trowulan, jadi mengurangi kemacetan dari arah Jombang ke Trowulan bisa melalui depan itu, jalan depan itu. Tapi sayangnya di depan itu tidak ada lampu merah tapi mati. Mungkin pihak terkait juga nggak tahu kok dibiarkan sampai selama ini. Itu ada Pak rambu-rambu. Nah, ini kan menjadikan khawatir. Sangat khawatir sekali. Karena apa? Seandainya kalau ada lampu merah, tentu kita akan tidak was-was. Kalau seperti ini jadi khawatir gitu. Karena juga yang memberi aba-aba di tengah, tidak ada yang di sisi kanan sisi kiri. Jadi kita harus hati-hati saja untuk daerah Betek itu, bypass itu lampu merah itu hati-hati, pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa untuk menyeberang. Depan lagi sekitar 1 kilo Pasar Mojagung. Terlihat kondisi jalan sangat lenggang. Sebelah kiri ada Sri Kedaton Cafe and Resto. Nanti masak apa, Mak? Pentol tok ya? Wis pentol. Wong suka jagung, ayam geprek. Menunya nanti itu pentol, ayam geprek sama nasi jagung. Sama pulut. Sama lalapan. Wis dijamin mantep. Banyak orang jualan di pinggir jalan.
kondisi ekonomi memang sangat sulit sekarang ini. Jadi betul-betul pengeluaran harus ditahan dulu. Yang tidak penting-penting nggak perlu dibeli. Yang paling penting adalah kehidupan sehari-hari untuk anak-anak. Dan yang lebih penting lagi adalah menjaga kesehatan. Kesehatan itu adalah harta yang paling utama. Percuma kalau kita punya uang banyak tapi kita sakit, jadi kita tidak merasakan apa yang kita miliki. Nah, ini sudah memasuki wilayah pasar Mojo Agung. Kita perlu harus hati-hati di sini karena banyak lalu lalang orang dari pasar Mojo Agung. Ini sih memang selalu rame, tapi enggak seberapa rame. Ini termasuk sepi, termasuk. Harus hati-hati. Ini piye toh? Di jalan itu kalau kita egois, kita tidak kita mengganggu yang lain. Jadi paling tidak itu kalau kita di jalan raya itu saling mengerti. Jadi saling mengertinya itu ya kita ngalah buat pengguna jalan lainnya. Parkir pun juga gitu. Jangan sampai kita mengganggu. Parkir di pinggir jalan terlalu menengah. Berhenti pun juga harus hati-hati. Ini memasuki jalan bypass Mojo Agung, Jombang Surabaya, Mediun Surabaya, Jombang Mojokerto. Sangat sepi. Nah, itu jualan sayur itu. Itu tuh Kediri mah ya. Kediri Pare. Mun rata-rata sayur. Murahnya nih sayur nang kono iku. Ini memasuki wilayah Betek. Nah, itu masjid besar Kauman di depan taman Mojo Agung. Istilahnya anak-anak itu Taman Mojo Agung. Ini masjid kebanggaan masyarakat Betek, masjid besarnya. Warung Bang Aki. Nah, ini kalau mau beli handphone ini di Astrocell ini. Outlet handphone terbesar di Mojo Agung. Kebetulan yang punya itu teman saya dulu waktu jualan pulsa.
iya, Pak. Apa? Rumah adik. Itu tadi perjalanan kami dari rumah hingga Mojo Agung. Ternyata kondisi di jalan raya sepi, tidak banyak orang berlalu lalang. Mungkin karena disiplin dengan aturan pemerintah, jadi mereka cukup di rumah saja, ataupun juga mereka hemat. Oke, sampai di situ ya. Tonton terus channel Bang Seven. Jangan lupa like, share, and subscribe. Karena dengan subscribe kalian mendukung channel saya untuk selalu update video. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, selalu membawa masker bila keluar rumah, cuci tangan, mandi bila dari bepergian. Salam sehat dari Bang Seven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.